Rabu tanggal 26 Oktober 2022, saya Firmansyah SPDI, mahasiswa PPG LPTK IAIN Ponorogo akan melaksanakan praktek mengajar sebagai bagian dari ujian kinerja di kelas 71 materi ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikatnya di SMP Negeri 1 Abuti. Selamat menyaksikan. Duduk siap. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, kalau Bapak ingin bertanya, gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Baik. Sebelum kita melaksanakan proses pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu silakan posisi mejanya dirapikan dulu, dan kalau ada sampah itu tolong dibuang di tempat sampah. Oke, silakan dirapikan dulu. Kalau ada sampahnya silakan. Jadi buang sampah ya. Oke, selanjutnya mengawali kegiatan kita, proses kita hari ini, mari kita sama-sama berdoa dan akan dipimpin langsung oleh Dr. Pras. Silakan Dr. Pras untuk pimpinannya. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, sebagai wujud kecintaan kita terhadap negara yang kita cintai ini, maka mari kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu nasional ya. Oke, silakan berdiri. Ya, jadi perlu saya tegaskan bahwa sebagai warga negara dan sebagai anak Indonesia, kita wajib mencintai tanah air kita ya. Kita harus bersyukur karena kita hidup di Indonesia, aman, damai, dan sejahtera. Bapak akan meng-cross-check kehadirannya. Yang tidak hadir hari ini siapa? Siapa? Muhammad Kalbi. Kira-kira karena apa ini? Oh, sakit ya? Jadi saya harapkan tegas untuk menjenguk ya teman. Ini wujud perhatian kita ya. Jadi kita lihat satu klaster harus saling kompak. Jadi para peserta ini hari ini Rabu tanggal 26 Oktober 2022 kita akan melaksanakan proses pembelajaran. Nah, tentunya Pak Guru ingin mengetahui apakah kalian masih mengingat materi minggu lalu? Masih. Materi minggu lalu kira-kira apa materinya yang lalu? Istiqomah ya? Ada yang masih ingat apa pengertiannya atau penjelasan dari istiqomah?
istiqomah adalah teguh pendirian atau sikap kukuh terhadap perilaku atau prinsip ya. Jadi tidak gampang goyah. Nah, selanjutnya ada yang bisa kasih contoh tentang istiqomah. Apa contohnya? Ada yang bisa kasih contoh tentang materi istiqomah. Sebagai pelajar harus istiqomah. Nah, bentuk istiqomahnya contohnya apa? Belajar. Apa? Belajar. Belajar. Contohnya baik. Contoh belajar terus yang lain apa? Contoh yang baik kepada siapa saja dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, memberikan contoh kepada orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Lihat kalau dalam kehidupan bermasyarakat. Kalau sebagai peserta didik saya itu belajar terus menerus ya. Terima kasih ya. Jadi saya sangat harap kalian masih semangat untuk belajar, masih membaca materinya ya. Ini sudah tepat yang materi kita tentang istiqomah. Apa yang kalian jelaskan dan berikan contoh itu sudah tepat ya. Oke, selanjutnya hari ini kita akan masuk pada bab baru, pada materi baru. Nah, materi kita tentang ini, ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikatnya. Bisa kelihatan ya? Jadi materi baru kita hari ini tentang bab selanjutnya dari materi kemarin, yaitu ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikat. Jadi materi ini berhubungan dengan iman kepada malaikat ya. Nah, di awal ini Bapak ingin memberikan kuis. Jadi kita yang bermain kata untuk bisa mengetahui pemahaman awal kita, pemahaman awal kalian terkait dengan iman kepada malaikat. Nah, sekarang saya ingin tanya, kira-kira kalau kalian mendengar kata iman, apa yang terlintas dalam pikiran kalian? Apa itu iman? Ini dulu. Percaya dan yakin. Oke, mantap. Percaya dan yakin. Betul. Ya, Bapak tuliskan ya. Iman itu berarti percaya, Yakin. percaya dan yakin. Kalau kalian mendengar kata malaikat, kira-kira menurut kalian malaikat itu apa? Kalian bisa? Saya Pak. Oke, yang menurut kalian. Makhluk Allah mulia seperti tidak kasat mata. Oke, makhluk ya, makhluk Allah ya, makhluk Allah. Terus apa lagi? Kamu apa? Tidak kasat mata. Tidak kasat. Oke, kalau tidak kasat mata, artinya dia makhluk yang goib, ya. Arti dari tidak kasat mata itu berarti makhluk goib. Apa? Nah, selanjutnya, kalau kita mendengar kata teladan, kira-kira menurut kalian kata teladan itu apa artinya? Ya, silakan. Mencontoh. Apa? Yang pertama apa? Mencontoh. Mencontoh. Betul ya? Mencontoh. Ada lagi? Di belakang. Siapa? Mengikuti. Jadi kalau teladan berarti mengikuti ya. Masih ada lagi? Berperilaku. Waduh, sudah kali kalau gitu. Apa? Berperilaku. Jadi ya, selanjutnya saya ingin bahwa kalian itu bisa memahami materi ini dan kemudian menerapkan, ya, memahami materi iman, mengimani atau ingin meneladani ketaatan malaikat-malaikatnya, itu harus kalian pahami dan kemudian kalian terapkan. Apa yang mau diterapkan, yaitu bagaimana perilaku malaikat-malaikat itu yang kita terapkan dalam kehidupan kalian. Oke, selanjutnya dalam belajar atau dalam proses pembelajaran kita hari ini ya, tanggal 26 Oktober 2020, Bapak memberikan pesan bahwa kalian harus serius dalam melaksanakan proses ini, ya, kalian harus serius. Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali memberikan motivasi bahwa ilmu tanpa amal adalah kegilaan, amal tanpa ilmu adalah kesia-siaan. Pembelajaran kita hari ini itu memiliki tujuan pembelajaran.
Apa saja tujuan pembelajaran kita? Apa saja tujuannya? Yang pertama, yaitu tujuan kita sadar ya. Setelah mengamati video dan berdiskusi dalam pembelajaran, peserta didik mampu satu, mengurai makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli dengan benar. Kita harus mampu mengurai itu berdasarkan dalil. Jadi ada ayat Al-Quran dan juga ada hadis, ya. Itu harus bisa kita urai. Kemudian yang kedua, menyimpulkan makna iman kepada malaikat berdasarkan dalil nakli dalam kehidupan dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, mengembangkan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kemudian yang terakhir, melaksanakan contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini tujuan kita dari proses. Nah, Bapak akan menjelaskan materi dulu secara umum dan silakan kalian perhatikan sambil dicatat, dan kalau ada yang tidak dimengerti langsung ditanyakan saja ya. Oke, baik. Bapak akan langsung menjelaskan materi. Iman kepada malaikat artinya adalah percaya dan yakin. Tadi ya, poinnya percaya dan yakin, iman. Adapun bentuk percaya ialah menerapkan perilaku yang dimiliki malaikat. Sedangkan meyakini artinya bahwa malaikat itu ada, merupakan makhluk ciptaan Allah yang memiliki kesucian kemuliaan yang seperti kalian sebutkan tadi. Nah, jadi konsepnya bahwa konsep dasarnya iman, kalau kita coba urai, iman kepada malaikat. Jadi kata iman itu ada dua pengertiannya. Yang pertama yakin, yang kedua percaya. Kalau yakin itu di mana tempatnya? Di mana tempatnya? Dalam hati. Sedangkan percaya itu bisa dibuktikan atau bisa diterapkan. Bagaimana cara menerapkannya? Kalau iman kepada malaikat atau meneladani ketaatan malaikat-malaikat, bagaimana caranya? Ialah menerapkan perilaku yang dimiliki oleh malaikat. Misalnya contoh, malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Wahyu itu kan artinya pengetahuan. Jadi untuk mengimani itu, kalian harus sungguh-sungguh dalam mencari apa? Ilmu pengetahuan. Mencari ilmu pengetahuan. Harus sungguh-sungguh belajar. Itu poinnya ya. Nah, kemudian selanjutnya dalil. Ada dalil. Quran surat Al-Anbiya ayat 19 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa ma indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahzirun. Ada yang bisa bantu bacakan artinya? Silakan. Bacakan terjemah. Oke, silakan terjemah. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya tidak mempunyai rasa untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Quran surat Al-Anbiya. Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Terima kasih ya. Jadi, kalau kita lihat artinya, perhatikan. Dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi. Ini siapa kira-kira? Allah ya. Jadi Allah itu memiliki apa yang ada di mana? Di langit dan Di bumi. jadi Allah itu yang punya semuanya. Kemudian lanjutannya, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Berarti malaikat itu kalau dari redaksinya, berarti malaikat itu ada di sekitar Allah ya. Dan tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tidak pula merasa letih. Jadi malaikat itu tidak angkuh dan tidak letih dalam beribadah kepada Allah. Ini Quran surat Al-Anbiya. Nah, malaikat merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu taat. Nah, sementara hadisnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ini hadis tentang penciptaan malaikat. Jadi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Khuliqatil malaikatu min nur. Ada kata nur. Nur artinya Cahaya. ya. Selanjutnya kita akan melaksanakan proses pembelajarannya. Ya, proses pembelajaran kita yaitu dengan melaksanakan model pembelajaran
problem basic Jadi learning. kalian akan menjadi detektif untuk mencari informasi untuk menyelesaikan kasus yang ada. Tapi sebelumnya Bapak akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok ya. Silakan kalian bentuk kelompoknya. Ya, silakan. Ayo, silakan. Satu kelompok 2 kan? Ini kelompok saya. Kelompok 2, kelompok 3. Ini kelompok 4 ya. Baik, kalian sudah membagi kelompok, kalian sudah berada di kelompok masing-masing. Silakan kemudian amati video yang akan saya sajikan. Ya. Silakan diamati ya. Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu. Lo menyingkirkan kaca dari jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya, yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah menyakiti temanmu sampai menangis. Loh, kok kakak tahu sih? Ibu, maafin Dodo ya. Dodo tadi tidak patuh kepada ibu dan membuat ibu kesal. Iya, Do, ibu sudah maafkan. Tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau ke rumah Aisyah dulu ya, Bu. Dari video ini, kira-kira apa yang kalian bisa ambil dari videonya, dari video si Dodo tadi ini? Apa saja? Oke, kalau saya akan mulai dari kelompok 1. Apa yang kalian dari hasil mengamati, melihat videonya, menyimak apa yang bisa kalian bisa kalian tanggapi dari video ini? Apa yang pertama? Mengatakan video. Satu, tidak mendengar perkataan orang tua. Jadi Dodo tadi tidak Mendengar perkataan orang tua. saya tulis dulu ya. Tidak mendengar perkataan orang Tua. tua. Oke, kalau kelompok 3 apa? Tidak bertanggung jawab ya. Kalau gitu, melempar tas. Kan dari pengamatan video tadi, jadi ada 2 yang kalian temukan. Pertama, perbuatan baik dan perbuatan buruk. Nah, kenapa itu terjadi? Oke, jadi rumusan masalah yang pertama tentang tugas malaikat. Dan yang kedua, Dodo juga belum memahami bagaimana mengimani atau bagaimana meneladani perilaku malaikat ya. Jadi Bapak akan membagikan LKPD-nya, ada jahin out-nya atau materi tambahannya. Jadi nanti ada tugas, ada masalah, kalian akan jadi detektif, selesaikan masalah yang ada di dalam LKPD-nya ya. Kalau belum memahami cara pengisiannya atau cara kerjanya, bisa kalian langsung tanyakan. Kemudian Kelompok saya gimana? Saya. Oke, ini kelompok saya. Baik, dalam menyelesaikan tugasnya, untuk bisa menyelesaikan tugasnya, maka masing-masing kelompok silahkan membagi peran, ya. Jadi kalian membagi peran, menulis, kemudian kalian membaca. Kelompok ini belum bawa handphone ya? Oke, sebentar nanti saya tampilkan. Jadi bantu temanmu untuk mencari masalahnya ya. Oke, kamu baca buku paket. Ini handoutnya juga bisa. Oke, nanti bagi peran ya. Oke, bagi tugas ya. Oke,
Oke, nanti informasikan sama Sahara ya. Oh, ini jawabannya. Kalau pertanyaan itu jawabannya. Oke, silakan dikerjakan ya. Pada kesempatan ini Bapak kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Silakan mulai dari sekarang. Menyaksikan video ini. Oke, ya. Silakan bisa disaksikan sambil dikerjakan. Bisa disaksikan videonya. Yuk kita pelajari diskusi organisasi. Jadi silakan diskusikan. Ya. Apa yang bisa kalian Kelompokkan sudah. Bisa. Bentar ya. Oke, setelah kalian menyiapkan laporannya, jadi catatannya adalah kalian harus memastikan bahwa tugas-tugas itu sudah selesai. Ya, baik itu tugas yang pertama, tugas yang kedua, dan juga tugas kesimpulan. Ya, yang ada dalam LKPD. Pastikan bahwa itu sudah selesai. Masing-masing kelompok membagi perannya. Jadi siapa yang akan persentase dan siapa yang akan menulis. Baik, kita akan mulai ya. Nah, sudah saya mulai ya? Baik, saya acak saja ya untuk pilihan kelompoknya siapa yang duluan. Baik, saya kasih kesempatan yang pertama ini kelompok 4. Silakan kelompok 4. Siapa yang akan persentase dan siapa yang akan menulis. Oke, silakan kelompok di atas. Yang pertama. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Malaikat Mikail mengatur kesejahteraan makhluk seperti mengatur rezeki dan mengatur awan, menurunkan hujan dan melepaskan angin. Selalu berusaha mencari dan memohon hidayah. Oke, kelompok 2. Silakan kelompok 2. Kita kasih kuota 3 malaikat ya. Oke, silakan. Nakir ya. Malaikat Nakir. Malaikat Nakir bertugas menanyakan
Selanjutnya Malaikat rakib. malaikat. Oke. Malaikat rakib bertugas mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak malaikat malik bertugas menjaga pintu masjid. Bentar ya. Oke. Ya. Malik sama ribu. Malik cara menjalannya agar terhindar dari siksa api neraka. Hindar dari siksa dan ketentraman di dunia. Oke, terima kasih ya. Silakan. Mari teruskan ya. Nah, baik. Sekarang ini hasil persentase. Nah, dari hasil persentasenya ini kita coba cross check kembali. Ya. Kita coba cross check masing-masing kelompok ya. Jadi bisa kita lihat ke depan, silakan masing-masing kelompok untuk memastikan apakah jawaban hasil persentasenya ini atau jawaban dari tugas ini sudah tepat. Yang pertama, malaikat tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Kalau cara meneladaninya bagaimana? Selalu mencari hidayah kepada Allah. Oke, jadi ini sudah tepat ya? Sudah tepat ya? Oke, ini sudah sih. Oke ya. Selanjutnya malaikat Mikail. Malaikat Mikail tugasnya apa? Mengatur awan dan menurunkan hujan. Jadi malaikat Mikail ini yang menurunkan rezeki ya dari langit. Nah, cara mengimaninya apa? Coba dilihat tugasnya masing-masing. Melakukan usaha mencari rezeki yang baik dan halal. Sudah seperti itu ya? Ya. Jadi cara mengimaninya adalah dengan berusaha. Ya, malaikat Malik. Tugasnya malaikat Malik apa? Bertugas menjaga dan mengatur saat pagi para penghuni neraka. Oke, jadi tapi tugasnya menjaga neraka ya. Nah, kalau cara mengimaninya apa? Selalu bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihidayahkan dari siksa api neraka. Jadi selalu bermohon agar terhindar dari siksa api neraka ya. Kalau malaikat Ridwan Menjaga surga. menjaga ya, ini surga. Cara mengimaninya bagaimana? Selalu bermohon kepada Allah agar surga dengan aman. Itu sudah baik. Dan selanjutnya kita akan masuk di sesi tanya jawab, ya. Sesi tanya jawab. Gimana? Kita akan masuk sesi itu. Silakan. Saya kasih kesempatan masing-masing kelompok bisa memberikan pertanyaannya kepada kelompok lain tanpa harus saya tunjuk. Kita secara mandiri saja. Saya kasih kesempatan. Sekarang saya kasih kesempatan kelompok mana yang akan bertanya terlebih dahulu. Oke, kelompok 3. Silakan. Maka malaikat selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, terima kasih. Kesempatan yuk. Kelompok 3 bisa ya. Silakan. Malaikat adalah ciptaan Allah dari cahaya yang selalu taat. Oke, jadi jawaban kelompok 2 itu kenapa malaikat selalu taat kepada Allah? Karena malaikat diciptakan dari mana tadi? Diciptakan dari cahaya dan dia selalu taat kepada Allah, ya. Oke. Terima kasih atas tepuk ya. Gimana? Sekarang ya, kelompok berapa lagi? Yang akan kelompok 3. Silakan. Bertanya ke kelompok 4. Ya, silakan. Mengapa kita harus mengimani malaikat Allah Subhanahu wa taala? Oke, tentang yuk. Oke, terima kasih ya kelompok 3 ke kelompok 4. Mengapa kita harus mengimani malaikat? Oke, kelompok 4 silakan. Oke, mulai jawab silakan. Iman kepada malaikat adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya nur untuk mengatur dan mengurus alam semesta. Ya, sebentar ya. Jadi nanti kelompok berapa lagi? Mau bertanya? Oke, silakan ke kelompok 3 ya. Oke, silakan ditanya. Itu juga kepada
kepada malaikat. Oke, ya, kelompok. Selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, selalu contohnya selalu patuh dan taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Oke. Bagaimana kelompok 1? Belum? Belum ya? Oke, belum lagi. Ya, silakan dijawab. Silakan diskusikan ya. Jadi, belum ternyata. Sebutkan contoh pengalaman iman kepada malaikat ya. Kelompok lain mau bantu kelompok 3, silakan. Kelompok 3 butuh bantuan. Pertanyaannya, sebutkan contoh pengalaman beriman kepada malaikat. Silakan. Oke, kelompok 1 dengarkan ya. Oke. Beriman kepada malaikat dapat diwujudkan dengan cara mengetahui tugas malaikat, kemudian menjadikan tugas malaikat itu sebagai pedoman untuk melakukan sesuatu. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Kelompok 1. Jawaban dari kelompok 2. Sudah diterima? Sudah ya? Oke. Ada beberapa pertanyaan yang akan kita ulas ya, yang akan kita jawab secara bersama-sama. Oke, yang pertama ya, pertanyaan dari kelompok 3. Pertanyaan kelompok 3 apa tadi? Mengapa malaikat selalu taat Allah Subhanahu wa taala? Oke, mengapa malaikat selalu taat? Bagus pertanyaannya ya. Ya. 1. Malaikat itu adalah makhluk yang diciptakan Allah dari cahaya. Dan kalau kalian baca buku, salah satu sifat malaikat adalah dia itu selalu taat ya. Dan sebelumnya silakan LKPD-nya dikumpul. Ya, silakan LKPD-nya dikumpul. Jadi sebelumnya Bapak mengharapkan terima kasih. Bapak sangat bangga artinya kalian bisa mendapatkan LKPD-nya sehingga itu tepat pada waktunya. Sekarang kita masuk sesi kesimpulan. Berdasarkan hasil diskusi pengamatan tadi, proses kita kira-kira apa kesimpulannya? Ciptakan malaikat dari cahaya Allah untuk mengawal dan mengurus alam semesta. Oke. Jadi beriman kepada malaikat Adalah percaya dan yakin mengatur dan mengurus alam semesta. mengatur dan mengurus. Kesimpulan lagi, nanti kesimpulan yang ketiga apa? Ya, silakan. Oke, ya jadi ada berapa? Kesimpulan kita jadi ada berapa malaikat yang kita percaya? Ada berapa? 10 malaikat. Oke, ya sudah dimengerti ya. Oke, paham? Oke. Profil pembelajaran kita menarik atau tidak? Saran-sarannya yang sudah kalian tulis, Bapak akan baca ya, akan Bapak perbaiki. Kalau ada saran dan ada kritiknya, Bapak ya, dan selanjutnya pada bagian ini kita akan Bapak telah menyiapkan soal pilihan ganda sebanyak 5 nomor dan silakan kalian isi. Bapak akan kasih waktu 10 menit. Silakan. Jangan lupa ya diisi nama. Bapak akan hitung mundur ya. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan. Ya, terima kasih ya. Para peserta didik yang saya banggakan, sekali lagi Bapak ingin sampaikan bahwa untuk pertemuan berikutnya kalian harus tetap belajar ya. Sebelum kalian mendapat materinya, sebaiknya kalian belajar terlebih dahulu. Oke, untuk sesi ini silakan ketua kelas untuk bersama-sama membaca doa. Silakan, silakan. Jadi silakan. Kita berdoa, doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.